Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, jangan pernah bosan ya Ibu bilang dengan trigonometri, karena memang satu semester ini yang kita bahas nggak lebih ya cuman trigonometri saja. Tapi di pertemuan kali ini kita nggak lagi membahas materi tentang persamaan trigonometri. Kali ini materi yang kita bahas adalah rumus jumlah dan selisih dua sudut. Sudut apa sih yang akan kita tambahkan dan sudut apa yang akan kita kurangkan? Jadi yang pertama akan kita bahas adalah materi tentang rumus jumlah dan selisih dari kosinus ya. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini Ibu sudah tuliskan rumus cos alfa ditambah beta. Kalau kita tulis di sini rumus jumlah dan selisih dua sudut, jadi dua sudut itu kita misalkan sebagai alfa dan juga beta ya. Jadi karena kita membahasnya tentang rumus cos, maka di sini Ibu tuliskan dua rumus. Jumlah berarti ditambah, selisih berarti dikurangi. Rumus jumlah cos alfa ditambah beta itu akan sama dengan cos alfa dikali cos beta dikurang dengan sin alfa dikali sin beta. Jadi kalau ada rumus dari jumlah dua sudut cos alfa ditambah beta, maka ketika di sini tandanya plus, maka di sini akan menjadi minus ya. Jadi cos alfa cos beta dikurang dengan sin alfa dikali sin beta. Nah, sekarang untuk rumus cos alfa dikurang beta, maka berkebalikannya. Jika di atas plus maka penjabarannya jadi minus, maka ketika di sini yang diminta adalah selisih minus, maka penjabarannya akan jadi plus. Untuk penjabaran di sini Ibu harap jelas ya. Jadi cara mudah menghafalnya sebenarnya Ibu nggak nyuruh kalian menghafal ya. Cuman biasanya anak-anak lebih senang ketika Bu gimana cara cepatnya biar kita paham. Biasanya kalau ada cos alfa tambah beta atau cos alfa dikurang beta, ya kalian ingat adalah kalau dia plus maka dia ini minus, ketika di sini minus dia plus, ya tinggal cos sin gitu ya. Jadi cos alfa cos beta dikurang sin alfa sin beta begitu. Kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soalnya adalah kalian harus menentukan nilai dari cos 75 derajat. Nah, kalau 75 derajat di sini kalian langsung berpikir, oh ini penjumlahan atau pengurangan ya. Sebenarnya bisa penjumlahan ataupun bisa pengurangan. Cuman kalau 75 derajat akan lebih mudah misalkan kalian menggunakan kalkulator langsung ketemu ya. Tapi karena kita membahasnya tidak dengan kalkulator, jadi ini 75 bisa kita pecah jadi penjumlahan ya. Penjumlahan berarti kita akan pakai rumus yang pertama. Berarti 75 itu ada dua sudut istimewa yang bisa kalian pakai untuk menghasilkan 75 derajat. Berapa? Ya, 30 derajat dan 45 derajat. Jadi di sini kita akan pecah. Jadi cos 75 itu kita akan tulis jadi 30 ditambah 45 derajat ya. Bu boleh nggak kalau misalkan ini kebalik 30 dulu atau 45 dulu, nggak masalah, yang penting penjumlahnya sama ya. Kalau 75 berarti 30 ditambah 45. Nah, ini kan penjumlahan, berarti 30 ini kita misalkan sebagai si alfa, kemudian 45 sebagai beta ya. Kalau sudah berarti kita jabarkan saja, jadi cos alfa cos beta dikurang sin alfa sin beta. Berarti dia akan menjadi cos 30 derajat dikali cos 45 derajat ditambah atau dikurang. Kalau dia ditambah berarti penjabarannya dikurang ya. Dikurang sin, kita tulis di sini sin 30 dikali sin 45 derajat. Maaf ya, mepet. Kita tulis agak jauh sebelah sini saja. Nah, cos 30 kemudian cos 45 sin 30 dan sin 45 semuanya adalah sudut istimewa. Cos 30 masih ingat nggak cos 30 itu berapa? Setengah akar 3 ya. Kita tulis di sini setengah akar 3 dikali dengan cos 45 setengah akar 2 dikurang dengan sin 30 itu adalah setengah dikali dengan sin 45 adalah setengah akar 2. Nah, kalau sudah seperti ini maka kita tinggal kalikan saja biasa. Setengah akar 3 dikali setengah akar 2. Kalau misalkan kalian bingung, ini bisa kalian rubah jadi akar 3 per 2 ya. Akar 3 per 2. Kemudian ini akar 2 per 2. Kemudian dikurang. Nah, ini kalian bisa rubah jadi setengah dikali akar 2 per 2. Kalau sudah, kita lanjutkan lagi. Akar 3 dikali akar 2 itu kan akar 6.
2 dikali 2 adalah 4, dikurang dengan 1 dikali akar 2 itu adalah akar 2, kemudian 2 dikali 2 adalah 4. Nah kalau sudah seperti ini bisa kalian selesaikan saja, penyebutnya sudah sama ya, sama-sama 4, berarti di sini 4, di atasnya adalah akar 6 dikurang akar 2. Sebenarnya begini saja sudah selesai, cuman ketika nanti soalnya yang diminta bentuknya tidak seperti ini, ya sudah kita sesuaikan lagi saja. Ini kan di depannya ada angka 1 ya, kalian bisa rubah jadi 1/4 dikali dengan akar 6 dikurang akar 2. Jadi dua bentuk antara ini dan ini itu sama ya. Oke, jelas. Kita lanjut lagi ke contoh yang nomor 2. Nah, contoh yang nomor 2 di sini adalah kalian harus menentukan berapa nilai dari cos 15 derajat. Cos 15 derajat berarti dua sudut istimewa yang bisa kalian gunakan adalah cos 30 dan cos 45, sama ya, tapi nggak boleh kebalik, karena kalau kebalik maka dia jadi negatif ya. Jadi ini kita rubah jadi ini sama dengan cos 45 derajat dikurang dengan 30 derajat ya. 30 derajat. Oke. Ingat kalau dia di sini dikurang maka dia akan ditambah penjabarannya ya. Sudah, berarti kita tulis saja jadinya ini ya. Kita lanjutin ke sini karena nggak muat. Berarti jadinya cos 45 derajat. 45 ini kita misalin alfa ya. Ini sebagai beta. 45 derajat dikali dengan cos 30 derajat ditambah ya. Karena dia di sini dikurang, ditambah dengan sin 45 derajat dikali dengan sin 30 derajat. Kalau sudah sama kayak tadi, cos 45 adalah setengah akar 2 dikali dengan setengah akar 3 ditambah dengan sin 45 setengah akar 2 dikali dengan setengah ya, setengah sama dengan setengah dikali setengah maka 1/4. Akar 2 dikali akar 3 itu adalah akar 6 ditambah dengan setengah dikali setengah adalah 1/4. Ini akarnya 2, sama seperti tadi. 1/4 dengan 1/4-nya kita keluarkan saja, akar 6 ditambah akar 2. Gampang ya. Dua contoh soal ini sebenarnya nggak sulit. Ya ibu bilang tadi, trigonometri nggak ada yang sulit, kuncinya adalah banyak berlatih soal-soal saja. Oke, kita coba satu contoh lagi deh. Contoh soal yang nomor 3, ibu akan coba ambil dari buku paket kalian. Di buku paket kalian itu kita ambil soal di uji kompetensi saja. Uji kompetensi. Oke, sekarang kita lihat soal nomor 9 ya. Di soal nomor 9 ini adalah kalian harus menentukan cos 125 derajat dikali cos 35 derajat ditambah sin 125 dikali sin 35 derajat. Itu sama dengan berapa? Oke, kita tulis ulang soalnya di sini ya. Cos 125 derajat dikali cos 35 derajat ditambah dengan sin 125 derajat dikali sin 35 derajat. Kalau dari kemarin ibu minta kalian hafalkan atau pahami nilai perbandingan trigonometri di kuadran 1, nah sekarang ada 125 bukan di kuadran 1 ya, tapi ada di kuadran kedua. Nah, nggak usah pusing dengan soal seperti ini. Kalau kalian lihat soal seperti ini lihat ada cos, ada sin, Ingat cos, sin itu adalah rumus dari penjumlahan atau selisih dari si cos. Nah, sekarang lihat di sini tanda penghubungnya adalah ditambah. Berarti kalau kita mau terjemahkan dia jadi rumus cos, itu akan jadi cos sin. Oh, berarti itu akan sama dengan ini, berarti si alfa, ini berarti si beta ya. Itu berarti akan sama dengan apa? Cos alfa kalau di sini tambah berarti dikurang beta. Ya, benar. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini gampang. Alfanya adalah 125, betanya adalah 35. Berarti akan sama dengan cos
125 derajat dikurang 35 derajat. Cos 125 dikurang 35 adalah 90 derajat. Nah, cos 90 derajat dikurang 1 ya. Cos 90 derajat itu akan sama dengan berapa? 0. Ya udah, kita cari nih. Di sini jawabannya 0U, berarti jawabannya adalah E. Gampang ya? Oke. Untuk contoh-contoh soal yang lainnya kalian bisa cari di buku paket kalian. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.